Mulutmu Iya. hebat. Tapi ya Bang Raffi, kita kalau memang dugaannya NM ketipu, kita harus belain dia, minta balikin uangnya, nggak boleh begitu. Iya. Terlepas terlepas Jangan dari sampai ada udang di balik batu gitu kan yang kita maksud ya. iya, terlepas Nah, dari itu yang kita. iya, terlepas dari kita mau bela DRG. Kalau ini kan udah jalan kan, udah nggak ada urusan lagi lah, udah tinggal kalau udah PK kan bukan urusan urusan DRG lagi kan, hak dia. Nah, sekarang karena saya merasa, karena saya mendengar melihat juga buktinya, ya NM menurut saya memang dibohongin gitu. Nah, gimana nih ya? Gimana? Sebenarnya Gimana? Ya, sore. Sore oh Bang. ini Pak Kritik dulu lah, Pak Kritik. Ya, ya artinya kita prihatin juga kenapa sebagian pendukung NM tidak mengusut soal 4M ini gitu. Benar. Tidak mempersoalkan NM ditipu gitu. Ini kan jadi prihatin kita nih. Betul, Kok kesannya kritik, sepakat. Lanjut. kok kesannya membelot gitu. Katanya loyal, cinta sama NM. Sekarang NM ditipu kok malah ditutupin gitu yang 4M ini. Mungkin Irama Stura bisa mewakili, menjawab gitu. Bisa nggak Irama? Mau kali ke ujung Pak, ke Bang Raffi dulu. Nggak, Bang Raffi kan sebelah sini. Yang kita yang pendukung NM lah kita tanya gitu. Kita politik kuturunkan nanti kau ya. Jangan lah, kira nggak pandai dia nanti bicara. Atau Abil kan juga Cuman mewakili gini. sebelah sana. Abil. Abil benar. Ya, apa? Abil jawab. Abil jawab. Ini pendapat aja, Bil. Menurut lu, pendapat lu, Bil. Ketika ada si A dan si B, si A ini misalkan, oke, dia dimintakan uang, sejumlah uang kepada si B itu, si A ini dipintakan uang kepada si B dengan iming-iming nih misalkan, entah dengan tipu muslihat dan sebagainya. Tapi dengan catatan begini, transaksi yang mereka lakukan, akadnya nih, sebenarnya mereka sama-sama paham dan sama-sama tahu bahwa hal itu tidak boleh atau tidak dibenarkan. Ya, Nah, yang jadi pertanyaan buat lo, Bil, apakah, ya ini sama kayak tadi Mbak Fitri bilang, apakah NM masih bisa dikatakan sebagai korban? sebenarnya kalau dari sisi kemanusiaan iya Bang. Tapi kalau dari sisi hukum ya kita tahu ada pasal 53 ayat 1 tadi kan, percobaan kan. Pinter kamu pinter. Nah ini kalau harusnya NM ini didukung kayak kamu nih pinter. Lanjut. Tumben, Bil. Cerdas. Ada mufakatnya tadi itu yang nggak bisa kita elakkan juga kalau dari sisi hukum. Tapi kalau dari sisi kemanusiaan ya kita tahu lah arahnya kemana. Ya, kalau untuk minta kembaliin uangnya, oke lah, kembalikan lah ya. Iya. Dengan segera resiko loh. Ya Bang Raffi. Betul, Mbak Fit. Nah, nih siap-siap ya yang udah posting muka atau sebutin nama. Saya baru dapat laporan, ternyata itu sudah berkembang dan cyber udah ini semua ya alamat-alamat kalian. Siap-siap. Siapa aja tuh? Nah, bener kan? Akhirnya dilaporin kan sama si Queen. Udah bilang gegabah. Lanjut. Pendapat kamu gimana? Tunggu Pak Alex ya, biar aku buat 10. Lanjut. Makanya cukup disayangkannya itu tadi Bang. Boleh kita menyuarakan 4M tapi takutnya karena kita tidak bisa menjaga terlalu offside jadi bumerang gitu loh di diri kita sendiri. Ini sama nih hal kasus. Ingat gak lu dulu pernah ada kejadian orang ditipu jual beli tembakau, beli marijuana. Sama kayak judi juga ya ini Ya kan? terakhir. Dia beli marijuana nih. Pada saat COD-an ternyata dia ditipu, isinya rumput. Dia lapor polisi, Dia polisi lapor. ketipu. Ya saya ingat itu. Sama kayak judi online ya kan pasti WD nih katanya kan masukkan 500 juta. Kalah dia mau melapor kemana dia? Lapor, ya benar. Selamat sore, assalamualaikum semuanya, Kak Fitri, Waalaikumsalam. Ira, Raffi,
apa nih kritik politik, event Selamat semua. sore, Alex. Selamat sore, Pak Alex. Lanjut. Ya, tadi saya menyimak sih. Ya pertanyaannya sih nggak ke saya, jadi ya udah saya nggak jawab. Ya udah coba menurut Pak Tadi. Alex gimana? Menurut Pak Alex gimana? Kalau menurut pendapat saya nggak bisa Ini dipidana, jawab. nggak ada itu. Itu nggak bisa masuk di dalam unsur penipuan, nggak bisa. Karena nanti keganjil dengan hal bahwa itu satu perbuatan yang tidak sah di depan hukum kan. Mana ada diatur di dalam KUHP hal-hal seperti itu. Nggak bisa itu. Cuman kalau boleh sih hanya himbauan saja, himbauan agar kalau memang benar uang itu sudah terbang ke siapa, ke bunda titik-titik tadi ya dihimbau dikembalikan gitu. Tapi kalau masuk wilayah hukum saya sih ragu ya, nggak bisa. Menurut saya itu ya, menurut saya. Kalau saya ada 2 pasal sih di sini gitu. Kan nanti akan dibagi gitu. Kalau memang di sini terbukti berdasarkan barang bukti ada tipu muslihat ya. Ada mens reanya di sini kan ada dibagi tuh pasalnya. Yang satu penipuan kan begitu. Satu lagi memang itu tadi pasal 53 ayat 1 tadi. Nah, Percobaan. dua-duanya kena, Bil. Dua-duanya kena. Ya makanya itu, tapi kan dibagi nanti mana yang kena pasal ini, mana yang kena pasal ini. Iya, iya kayak gitu polisi mana mau ngurus, draw aja itu satu yang berusaha dalam suap menyuap kan begitu. Uang itu kan gunanya untuk apa? Tapi kan kata Pak Alex nggak bisa dipidana tadi katanya. Nggak bisa masuk pidana gimana sih? NM nggak bisa kena pidana itu. Itu nggak bisa masuk di penipuan juga Jawab nggak kalau kayak bisa. gitu Pak, jawab gitu nanti. Banyak orang yang nipu-nipu Markus ecek-ecek nanti. Kalau fans nih kita dinobarin nih, ayo yuk masuk sini yuk, jangan dinobarin Ya, biar mereka belajar juga kan sama Bang Raffi sama Mr. Blend untuk menjaga bagaimana sih caranya menyuarakan 4M agar tidak kena delik hukum kan begitu. Jadi bagus ini Bang Raffi, Bang Mr. Blend ini. Gimana Pak Alex nggak bisa kena? Biar nggak offside. Nggak bisa. Udahlah, siapa yang mau bertaruh sama saya bisa nggak itu dilaporkan? Ya bukan masalah bertaruh Pak Alex, jelasin dulu lah. Aduh. Kan tadi udah saya jelasin bahwa itu tujuannya apa. Kalau dibilang tipu muslihat lah, kamu juga melakukan hal itu kan sadar nggak bahwa itu juga ada pidananya kan begitu polisi Oh bilang. maksudnya NM pun bisa dipidana gitu maksud Pak Alex? Ya bisa lah. Oh Ya, iya. itu yang tadi saya itu yang tadi saya bilang Bang Raffi, kalau NM membawa juga ini ke jalur hukum, buat dia sih nggak ada ruginya, orang dia udah ditahan di sana. Ya kan nggak bisa gitu toh. Nggak benar. Itu hal lain, itu kasus lain. Bukan artinya nih sudah menjadi napi kemudian nggak bisa diungkap itu. Itu nggak Bukan bisa. gitu Pak Alex, salah pengertian. Kalau misalnya NM merasa ditipu nih, NM merasa ditipu, dia bikin nih laporan. Ya kan, misalnya ada satu perjanjian kerjasama, ternyata orang ini nggak melakukan pekerjaan, itu menurut Pak Alex itu tipu daya bukan? Mens reanya apa? Tujuannya apa? Ya, Memberikan misalnya NM ini mengutus orang untuk kolaborasi sebagai lawyer, ternyata orang ini nggak kerja nih, menurut Pak Alex bisa ditipu nggak? Bisa masuk ke penipuan nggak? dia lawyer atau bukan? Seandainya dia lawyer, bisa Oh, nggak? bisa. Itu Kalau maksudnya. seandainya dia lawyer bisa. Itu Kalau makanya dia Pak Alex bukan lawyer nggak bisa. Pak Alex dengerin dulu, kemungkinan menurut dugaan saya apa nih, makanya kan tadi siapa tuh bilang ada A, B, C, dari A ke B, dari B ke C, ujungnya kan ini di C. Nih si C ini siapa nih? Apakah dia pemilik law firm, apakah dia lawyer, ataukah apa? Akadnya apa nih sama si B sehingga si B itu menyerahkan sejumlah uang ke dia? Kan ada kwitansi katanya yang ditandatangani. Apa beritanya? Itu yang harus kita tanya. Makanya si B ini dia. harus muncul. Kita khawatir, kita takutnya bahwa orangnya si C itu mayor Teddy, takutnya gitu kita. Anjir. Jadi begini ini Ini pendapat clue nih, saya enggak. ya. Nah, ini kayaknya Tapi clue ya, ini. Ini clue ini yang dikatakan Bang Raffi ini clue sih kayaknya. Oh, bener. Jadi begini ya. Ya nggak Begini mungkin ya, mayor Teddy sih kalau- tapi feeling gue. Tapi kan gue tak khawatir aja masa Prabowo sedekat itu sama mayor Teddy, mayor Teddy berani gitu. Maksudnya ada orang yang mengaku dia dekat sama Pak Prabowo gitu, atau seperti apa sih? Coba bisa dijelasin. Ya nggak tahu orang gue perumpamaan gue itu.
Sekarang kan begini ya, itu kan yang selama ini selalu saya sebut, kalau dia seorang lawyer, gimana mau bisa dipidana? Orang itu merupakan profesi kan, itu kan merupakan profesi, dia berhak dibayar. Kan Pak seperti Alex, itu. pertanyaan saya tadi, sekarang orang punya law firm itu tidak perlu dia lawyer. Teman-teman saya tuh banyak punya law firm tuh. Dia bukan lawyer tapi menaungi beberapa lawyer di dalam kantornya itu. Seandainya si C ini nih ternyata dia pemilik law firm atau dia lawyer, dia melakukan kerjasama nih sama si B, ternyata dia nggak kerja. Nah itu bisa nggak dilaporin sebagai penipuan? Itu pertanyaannya. Ya tapi kan itu nggak mungkin kan Kak Fitri ya. Saya sudah terima uang, meskipun saya nggak kerja ya, pemilik law firm. Ya tentu kan saya akan bilang itu uangnya udah aku kasih ke orang tersebut. Nah itu berarti ada resikonya kan, ada resiko hukumnya di pihak yang pelapor juga itu kan. Ya pasti dong. Nah itu yang saya bilang tadi Bisa dipidana hal tersebut. Kalau di benak saya, karena saya tahu seberani apa si NM ini, kalau buat dia, misalnya nih, dia bawa nih ke jalur hukum, dia tahu ada resiko hukum juga berbalik ke dia, backfire-nya ke dia. Tapi kalau misalnya ini orang-orang nggak mau ngebalikin, ya enak aja lo, gua udah hilang duit, lo orang enak-enak. Ya kalau kita mau masuk sama-sama. Dia bisa punya apa namanya? Punya pikiran begitu gitu. Tapi sangat disayangkan gara-gara ini. Akhirnya NM kan punya masalah baru gitu kan. Saya nggak tahu siapa duluan yang ngeblow up ke sosmed ini, karena pihak dari BQ pun sudah membawa ini ke jalur hukum menurut informasi begitu Pak Alex, karena dia difitnah katanya. Ya, saya dengar-dengar seperti itu. Ayo, terus akun-akun kecil yang nggak ada wajahnya itu tenang. Itu semua bisa dilacak ya, ada tim juga gitu. Jadi kalian siap-siap aja, ada berapa orang. Semua kebagian sayang. Iya. Sebenarnya udah mandi. Lanjut. Udah dong. Bang Raffi, apa menurut Bang Raffi nih? Coba deh, ini lagi seru banget si 4 ini karena saya terbelalak ngedenger sesuatu. Ntar tak sepil ya. Ayolah Kak Fitri, biar kita sama-sama ini. Ang pelit banget. Iya, ayolah sama-sama kan kita bisa. Makanya gue pernah dikomentarin netizen, lawyer pansos lu pengangguran gitu deh. Ya masih mending lah lawyer pansos sama lawyer pengangguran daripada lawyer suka netting uang. Bener juga. Itu lebih mulia loh. Betul. Izin ya teman-teman, sebentar ya Raffi, sebentar, beri saya kesempatan. Saya menegaskan di sini saya bukan kubu-kubuan ya. Saya di sini membela yang benar, kebenaran menurut saya ya, bukan kubu A, kubu B, enggak ya. Jangan digoreng nanti Pak Alex pindah ke kubu kanan, kubu kiri, enggak ada. Dari Kita dulu juga Pak nggak Alex ada kita pun nggak ada kubu-kubuan Pak Alex. Kalau saya sama Raffi selalu bela yang benar. Nah kali ini menurut saya si NM korban, bener nih. Kalau kemarin menurut saya sama Raffi si Reza yang benar. Nah kalau ini NM nih yang benar. Ya setuju untuk dia minta haknya balik gitu. Kalau memang ada satu perjanjian yang tidak sesuai dengan harapan dia gitu Bang Raffi. Kalau menurut saya nggak bisa, itu skandal kalau mau diungkap di hukum, itu menjadi skandal. Siapa yang berani menunjuk hidung? Oh misalkan si siapa tadi yang memiliki law firm tadi, oh ku kasih misalkan kepada pejabat jenderal A atau orang dewan, mana mungkin dia berani ngomong? Buntu semua, nggak akan nyampe ke ujungnya. Dan saya meyakini itu tidak ada, Pak Alex. Saya meyakini itu tidak ada karena saya udah ngomong di awal. Ini kasus sudah viral. Menurut saya tidak ada orang yang berani bermain, walaupun kita tahu di negara ini hukum udahlah kita sama-sama tahu. Tetapi di dalam case ini nggak ada yang berani. Kalau menurut saya, ya nggak ada itu. Kalau menurut saya ya, tapi nggak tahu kalau misalnya si Pak C ini berani, memang dia sudah menyerahkan. Ya benar kata Pak Alex tadi, jadi skandal bagus. Tapi kan yang membuat pihak C ini mungkin merasa tenang karena ada mens rea juga di NM kan begitu. Jadi dia merasa tidak mungkin. Ya sudah pasti itu. Mens rea itu ada. Makanya Jadi, kan kasihan gini, juga sih NM ini. sebenarnya kalau mau aman ya, semua aman, kembalikan uangnya, udah ya.
kembalikan uangnya udah selesai. Tapi Betul. kalau mau dibawa ke jalur hukum, implikasinya pasti banyak. Kemana-mana, betul. Pasti kemana-mana, nggak mungkin nggak. Dan ini bukan perkara 1-2 bulan selesai. Buat apa nguras energi kembali untuk itu gitu loh. Lebih baik selesaikan di jalur yang non litigasi. Kekeluargaan lah ya. Ya. betul. Nah, untuk fans-fansnya juga cukup dukung, tapi jangan suarakan sesuatu yang membabi buta, justru Yang nggak merugikan benar. NM pada ujungnya. Hmm. Gitu loh. Jadi kalau untuk mendukung mengembalikan uang ya kita setuju lah semua, kembalikan lah itu, ya kan? Kita dukung. Nah, tapi ketika nanti ada percikan-percikan kemudian ini di blow up. Nah, beberapa waktu yang lalu tuh sudah pernah kita bahas sebenarnya di roomnya Mr. Z. Ada Kak Fitri juga waktu itu. Bahkan belum serame ini sudah kita bahas implikasi hukumnya gimana sih? Termasuk ketika ada permufakatan jahat di dalamnya. Semuanya Ya. terlibat, nggak mungkin nggak. Oke, ikutan lagi ya. Jadi kira-kira waktu dealnya kan ini kan tertulis kwitansi ya. Pasti yang tertulis itu kan nggak mungkin uang suap. Pasti yang tertulis di kwitansi itu adalah proses membantu untuk memenangkan kasasi. Udah pasti itu, ya kan? Sesimpel itu. Nah, terus si C ini apalagi tadi Bu Fit bilang nggak mungkin. Kalau ini juga diviralin, emang orang nggak udah pro dan kontra? Pro dan kontra lagi. Yes. Kalau memang ada barang bukti baru, ada apa sih yang menemukan baru nih? Kira-kira bisa memperingan dia di PK, lakuin. Bukan begini malah 4 miliar disebarin, ini itu. Nggak ngerti loh. Mungkin Ya, kalau ada sampai orang si kali BQ, ya di belakang. kalau sampai si BQ bikin laporan baru, ini bahaya juga buat orang yang nyebarin memfitnah dia Yes. loh. Ujung-ujungnya apa? Impactnya ke sosmed Niki lagi. Betul. Sementara setahu saya dia memang hidupnya di sosmed. Kalau disita sosmednya gimana? Iya, benar-benar. Berpikir nggak itu mereka itu ke sana kalau BQ-nya ngegas? Tuh. Dengarkan itu. Tapi berdasarkan keterangan Aang, kalau bukti-bukti udah dikumpulin, nasi sudah menjadi bubur sih Kapit. Siap-siap ya yang kata-ketik di bawah. Saya nggak ngikutin siapa yang nyebarin. Cuman saya dengar kemarin aku mau bawa aku kalau kurang lebih dia ngomong pokoknya dia nggak terima ada orang yang nulis nama dia ngeposting muka dia. Saya nggak tahu siapa itu. Kayaknya dia bikin laporan kemarin berapa Ya. hari itu dia bikin laporan. Makanya cobalah kita berharapnya orang yang terdekat sama NM ini tadi kan untuk mencoba mediasi sama pihak A, B, C ya. Saya sampai nih ya lillahi ta'ala saya sampai bilang BQ udah ayo lu mau gua anterin ke si Pak C itu balikin ya. Betul. Betul, Raffi sampai begitu loh, beneran. Nih, betul. ya, asal kalian Kita pun mau ya Mr. Ben ya, Mr. Ben. Mandi Ya dia kan Aang? Ayo rame-rame lah. Ayo rame-rame kita. Sekalian kenalan kan sama Mr. C nih. Sehebat apa sih dia gitu sampai ya gak mungkin lah orang bisa yakin sama dia gitu loh. ya tapi kita gini loh makanya kita harus netral juga kita nggak bisa semata-mata oh si Mr. C ini yang salah kita lihat dulu akadnya itu dengan si Mr. B ini apa gitu loh ini apa kan yang saya dengar ada apa namanya ada apakah menjadi tim PH-nya atau tidak kan itu ya kita harus makanya yang kuncinya ini kalau kalian mau benar-benar bersuara semuanya harus bersuara kalau sekarang oke, si Mr. C ini nerima ya udah kan kalau sekarang kita apa namanya simpelnya bilang ya udah lu balikin gitu kan ya tapi ntar dulu nih ada perjanjian apa sebetulnya dengan si Mr. B ini Nah, kira-kira perjanjian itu dia lakuin apa enggak kan kalau saya nggak boleh ngomong dia Markus misalnya ya siapa tahu dia sebagai PH juga gabung di PH-nya makanya tadi kan saya bilang ada lawyernya NM naik nah bisa nggak ditanya dulu sama tim lawyernya itu sebetulnya ada apa sih apakah ada perjanjian apa namanya kolaborasi PH atau tidak kan kita nggak tahu juga itu loh teman-teman. Ya Tapi selagi kalau tidak ada memang- yang melaporkan asik sih gitu ya gas aja kan Ya. gitu.
Iya, Gitu. tapi kalau memang tidak ada perjanjian kolaborasi PH, berarti kan mohon maaf ya, ya dia Markus dong. Nggak berhasil, Iya. balikin dong, gitu dong kan? Balikin. Tapi kalau sampai akun media NM itu sendiri memposting, kemudian di saluran juga seperti itu, ya mas, namanya PH-nya yang, sorry nih, yang mungkin pihak B yang ikut terlibat masih tidak memberikan informasi, Kapit, perjanjian soal perjanjian itu, ya kan? Iya, itu. Nah, kan kalau memang ada perjanjian itu, ya seharusnya pihak B ini tadi menyampaikan ke pihak A. Nah, ini Bang Raffi nih. Halo, Bang Bang Raffi. Raffi. Bang Raffi. Assalamualaikum. Ada Bang Raffi. Nah, aku nanti telepon kamu ya. ada info baru tentang lawyer tentang uang. Lagi kemarin gini lah Mbak Fit. Kemarin kan kuasa hukum DRG kan sempat dikomentarin itu kalau nggak salah ini Bill juga teman-teman dikomentarin lah yang Pak Surya nyeletuk. Jadi 6 miliar itu success fee kami. Padahal kita nggak bilang lawyer fee kan, tapi success fee. 4M. 6 yang kita gugat perdata NM, gugat balik. Oh, oke. Kan seperti ditanyain wartawan. Nah, dikomentarin kan sama kuasa hukumnya NM tuh waktu itu. Ini kata dia. Berarti ini jadi sejarah bahwa baru pertama kali pengacara dibayar 6 miliar kata dia gitu kan. Nah, sekarang kita balikin, Banyak Mbak. yang lebih dari itu. Nah, sebenarnya banyak. Cuma saya mau balikin omongannya aja. Apa? Cuman jadi pertanyaan itu kan kemarin kwitansi itu katanya bilangnya untuk pengurusan ya Kak, Mbak Fit. Iya. Pengurusan kasasi. Nah, itu gua berani ngomong sekarang nih. Itu baru pertama kali benar itu. Itu yakin gua. Kasasi itu gua baru pertama kali itu gue yakin nih sekarang nih ya. Bahwa itu pertama kali itu biaya kasasi 4M tuh. Aduh. Makanya mulutmu harimaumu itu udah nyata sekarang itu, bener deh.